Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini saya akan menjelaskan hasil tes insting. Hasil tes Stephen yang menunjukkan hasilnya atau insting. Menunjukkan bahwa bagian otak Anda yang paling kuat adalah otak tengah atau midbrain. Otak tengah ini terhubung langsung dengan tulang belakang sehingga membuat Anda sebagai sosok yang lincah bergerak, aktif, dinamis, ya, dan responsif. Kecerdasan insting ini menunjukkan bahwa ada sebuah naluri, ya, insting, naluri dalam diri Anda yang melengkapi kecerdasan Anda. Insting ini seperti naluri seekor hewan, ya, yang ketika dia tahu 2 hari lagi mau hujan, maka hewan misalnya ular ini sudah mulai berpindah tempat, mencari tempat yang lebih aman. Inilah insting. Ada sebuah naluri yang melengkapi kecerdasan Anda dalam merespon lingkungan. Nah, kecerdasan ini dikemudikan secara otomatis, ya, sehingga Anda tidak memiliki lapisan otak eksternal atau internal, sehingga tidak ada introvert atau extrovert, tetapi responsif, spontan, sehingga membuat Anda menjadi pribadi yang mudah beradaptasi, mudah merespon perkembangan lingkungan, merespon perubahan dengan cepat, antisipatif, dan banyak kawan, banyak relasi, banyak koneksi. Itulah diri Anda sebagai seorang insting. Nah, insting ini uniknya memiliki gabungan antara 2 kekuatan yang berbeda. Yang pertama, otak tengah itu juga disebut sebagai reptilian brain, otak reptil. Jadi karakter seorang insting itu seperti seekor hewan reptil. Kalau terancam, dia bisa marah, mudah marah, temperamental, ya, seperti kobra. Yang kalau terancam dia langsung menunjukkan taringnya, ingin menggigit. Ya, itu reptilian brain seperti itu. Tetapi ada sisi yang lain, seorang insting itu memiliki saraf parasimpatik. Di otak tengah ini ada semacam saraf yang menghubungkan dirinya dengan pesan-pesan langit. Sehingga orang-orang insting itu kalau mendengar pesan langit seperti kitab suci, Al-Quran, firman Tuhan, firman Allah, hadis Nabi, itu langsung tunduk, langsung taat, ya, seperti otak malaikat. Jadi kesimpulannya adalah orang insting ini gabungan antara otak reptil, otak kobra yang buas, dengan otak malaikat yang taat kepadanya, kepada perintah Tuhan, yang solehah, itu ya. Jadi tinggal nanti mana yang akan dilatih agar lebih kuat, apakah otak reptil yang temperamen tadi atau otak malaikat yang soleh tadi. Kalau ini semakin kuat, otak malaikat semakin kuat, ya, karena diberi nutrisi kesolehan dan religius, ya, nilai-nilai religius yang baik, maka ini bisa menjadi pawang bagi otak reptilnya atau kobranya. Tapi jika tidak, justru yang semakin besar adalah kobranya, maka kobra ini bisa mengalahkan otak malaikatnya. Nah, harapan kami tentunya Anda lebih memperkuat otak malaikat Anda sehingga bisa mengendalikan kobra dalam diri Anda. Oke, kita akan lanjut. Insting ini menunjukkan bahwa Anda memiliki kecerdasan altruis quotient. Altruis ini adalah sikap rela berkorban demi orang lain. Mengorbankan diri demi kebahagiaan orang lain, demi kesenangan orang lain. Tidak punya pamrih, menolong itu nothing tulus, tanpa ada harapan, pamrih apapun. Itu seorang orang altruis. Bahkan dia rela memberikan miliknya untuk orang lain, mau berkorban demi orang lain. Itu seorang altruis, ya, yang memiliki kecerdasan altruis, itu insting. Jadi Anda ini rela berkorban demi orang lain, menjadi sosok yang mau menolong, sehingga kadang-kadang mudah dimanfaatkan oleh orang lain, ya, dieksploitasi oleh orang lain, kadang-kadang mau melakukan itu. Oke, Anda punya peran yang terbaik, yaitu menjadi partner atau mitra yang setia. Anda dikenal sebagai orang yang kalau sudah menjadi mitra, itu Anda akan setia dan berkomitmen dengan kemitraan Anda. Anda orang yang punya tipe siap menjalankan apa yang diharapkan orang lain. Anda dipercaya, Anda diakui, Anda menjadi sosok yang
dianggap memiliki kemampuan tertentu dan Anda dijadikan mitra, maka Anda akan loyal, setia menjadi mitra yang terbaik. Kelebihan Anda adalah pada mata yang ketiga atau kemampuan dalam membaca atau memiliki naluri yang tajam, ya. Ini tidak semua orang memiliki ini dan tidak semua orang insting merasakan ini, karena ini berkaitan dengan spiritualitas, ya. Semakin saraf spiritual Anda semakin bagus, maka ini akan semakin kuat dan semakin tepat. Jadi mata ketiga itu seperti begini loh, seperti bisikan. Kalau lihat orang itu kita ada perasaan muncul begini, orang ini nggak baik, orang ini nggak baik ini, kayaknya motivasinya jelek ini, orang ini kayaknya jahat nih. Itu spontan aja muncul, itu ada pada diri seorang insting. Nah, bisikan-bisikan ini ada yang tepat, ada yang tidak tepat. Ya, walau alam ya kita nggak tahu dari mana sumbernya, tapi ini adalah salah satu saraf yang ada pada otak tengah, yaitu kemampuan membaca bisikan-bisikan dari lingkungannya. Maka tadi semakin spiritualis dia semakin bagus tingkat ruhiyah keagamaannya, ya, maka dia akan semakin hebat dalam menangkap pesan-pesan yang baik, pesan-pesan yang benar, ya, bukan pesan-pesan yang buruk dan jahat, bukan. Nah, maka orang-orang insting itu sangat disarankan memiliki lingkungan yang religius, lingkungan-lingkungan yang dekat dengan agama, lingkungan-lingkungan yang membuat dia itu semakin mendekat kepada Tuhan, mendekat kepada Allah, mendekat kepada keimanan dan ketakwaan. Ya, karena lingkungan ini akan menjaga dia dari lingkungan yang negatif. Maka diharapkan dia punya guru, punya mentor, punya sosok pembimbing yang mengarah kepada kebaikan. Ini harapan kami seperti itu. Targetnya yang dikejar oleh seorang insting adalah pertumbuhan. Dia bertumbuh, berkembang keahliannya, berkembang kemampuannya, berkembang pengetahuannya, bertumbuh. Ya, pertumbuhan adalah salah satu yang dikejar oleh orang-orang insting. Harapannya adalah dia memiliki kontribusi bagi kehidupan. Kontribusi itu peran positif yang bermanfaat bagi banyak orang. Jadi kontribusi itu sudah tidak berpikir ego, tidak berpikir untuk aku, tapi bagaimana aku bermanfaat bagi orang lain. Ini kecenderungan seorang insting. Khairun nas anfa'uhum linas. Jadi sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, maka orang insting sangat kuat sekali dorongan untuk membantu, menolong, berperan dan membahagiakan orang lain. Nah, ini salah satu ringkasan nih ya tentang sosok insting. Maka ada 4 kata kunci yang ada pada diri seorang insting. Yang pertama adalah merangkai, yang kedua refleks, yang ketiga berkorban, dan yang keempat adalah otomatis. Jadi orang insting itu punya kesenangan atau punya kebiasaan merangkaikan kejadian-kejadian, merangkaikan hubungan-hubungan pertemanan, itu dirangkai, dihubung-hubungkan. Dia menjadi penghubung yang bagus atau menjadi mediator yang hebat. Ya, dia bisa merangkai kebaikan, merangkai orang-orang yang baik jadi teman, digabung-gabungkan, itu dia jagonya di situ. Ya. Ini wajar ya, karena dia tuh berada di otak tengah, maka otak tengah itu menjadi penghubung semua jenis kecerdasan. Penghubung sensing, thinking, intuiting, feeling, itu mediatornya ya insting ini. Maka dia menjadi perekat, ya, kepribadian yang merekatkan semua tipe manusia. Itu ada pada insting. Kemudian dia refleks itu otomatis, responsif. Tiba-tiba nyelemong, tiba-tiba ngomong yang kurang bermutu, tiba-tiba pendapatnya itu aneh, unik, bikin tertawa. Pokoknya celotehnya itu otomatis begitu ya. Refleks, responsif. Ya, kemudian rela berkorban. Dia adalah pribadi yang memang senang memberikan yang terbaik, senang untuk melayani, senang mengorbankan apa yang dia miliki demi orang lain, demi kebahagiaan orang lain. Dia memikirkan kepentingan banyak orang demi melebihi kepentingan dirinya sendiri. Itu orang-orang insting. Jadi ini luar biasa. Kalau kita sering mendengar banyak orang bahagia ketika menerima sesuatu, maka insting ini termasuk bahagia ketika memberikan sesuatu bagi orang lain. Luar biasa. Ya, kemudian
Yang keempat adalah otomatis. Orangnya tuh otomatis bergerak. Ya, jarang berpikir mendalam ketika merespon sesuatu. Tidak banyak pertimbangan. Pokoknya sat des bas begitu. Ya, sehingga kadang-kadang salah, ya, kadang-kadang lucu, kadang-kadang kok nggak pas, itu nggak masalah. Dia enjoy aja dengan kesalahan-kesalahan kecil seperti itu. Yang penting otomatis bergerak, otomatis merespon dengan cepat. Maka salah satu ciri sikap atau perilaku orang insting itu dia menyukai kecepatan. Dia tidak suka berlama-lama, berlambat-lambat, tidak suka sesuatu yang harus dipikir secara mendalam, terlalu banyak teori, itu dia nggak suka. Pengennya yang simple, praktis, langsung action, hasilnya dilihat, kalau salah diperbaiki. Nah, kayak begitulah tipe-tipe orang-orang insting. Lalu bagaimana cara belajar orang insting? Dengan cara merangkai bacaan, ya, merangkai bacaan menjadi rangkuman. Dirangkum, ya, diresum, diringkas, ya, kemudian diuraikan kembali sampai tuntas. Jadi kalau ada materi pembelajaran, dia diajari cara meringkas. Intinya seperti ini. Kemudian dari intinya, setelah diringkas itu kemudian diuraikan, dilatih untuk menguraikan kembali, untuk menceritakan kembali. Nah, gunakan latar musik, ya, atau mungkin suasana yang tidak banyak gangguan, karena seorang insting itu fokusnya mudah terganggu dengan lingkungan yang berisik. Lingkungan yang ramai itu membuat dia nggak bisa fokus belajar. Makanya penting buat seorang insting itu kalau belajar itu suasana lingkungan belajar harus mendukung, jangan yang ramai. Karena anak-anak insting atau orang insting itu fokusnya mudah terganggu dan mudah teralihkan dengan gangguan di sekitarnya. Ya, contoh, mau belajar nih seorang anak, tiba-tiba ada cicak lewat, maka dari mau belajar akhirnya malah ngejar-ngejar cicak. Ini nggak selesai belajarnya. Atau saat mau belajar tiba-tiba ada sate ayam lewat, udah dia agak lapar, langsung panggil sate, makan sate, belajarnya menjadi terganggu. Nah, seperti itulah seorang insting. Untuk meningkatkan minat belajar, anak insting atau pribadi insting itu tidak bisa dengan tekanan, ya, dipaksa, kemudian ditekan, ya, dikasih target harus begini, tidak bisa. Ya, maka caranya dengan didampingi, dengan kayak seperti scaffolding. Ya, scaffolding itu untuk mengecat itu rangkaian-rangkaian pipa besi itu ditaruh didampingi di dekatnya dinding, seperti itu. Harus ada orang yang mendampingi dan membimbing dari dekat. Pertama untuk mengingatkan dia bahwa ini forum belajar, ya, juga untuk mencegah adanya gangguan yang bisa mengalihkan fokus, tapi juga bisa membantu dia kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab. Ya, jadi dia itu harus didampingi, dijaga mood belajarnya, dan harus ada orang yang mengawasi cara belajar dia agar tidak kemana-mana. Ya, oke. Kemudian clue diri, untuk menggembleng kemampuan seorang insting itu dia harus mencari peran untuk memultitaskingkan pengabdiannya. Pribadi insting itu ingin melayani, ingin memberikan yang terbaik, sangat bagus dalam hal bersikap ramah, ya, untuk membantu orang lain. Maka dia membutuhkan peran. Semakin banyak peran, dia semakin bermakna. Entah menjadi ketua kelas, entah menjadi ketua RT, entah menjadi pengurus, entah menjadi duta cilik, entah menjadi dokter cilik. Pokoknya kalau ada peran sosial yang ada unsur membantu orang lain, itu membuat dia tuh menjadi bahagia, menjadi sangat bermakna, menjadi sangat semangat untuk belajar, semangat untuk melayani, semangat untuk memperbaiki keadaan. Itu akan muncul dari dirinya ketika dia punya peran. Maka kalau dia tidak punya peran, dia sama sekali nggak bermakna hidupnya, nggak bahagia, nggak semangat, ya, nggak pernah merasa bisa membantu orang lain. Padahal kalau dengan peran kan dia punya makna, punya harga diri, punya nilai, dan punya kesempatan untuk membantu orang lain. Ini ciri-ciri seorang insting. Begitu diberi peran, maka kecerdasannya itu meningkat. Nah, ini salah satu tips untuk anak insting, itu harus diberi peran. Di rumah dikasih peran sebagai pembuat teh untuk papa ketika pulang, ya, diberi peran nanti bagian misalnya menyirami tanaman, itu peran yang buat dia bermakna. Ya, ini perlu dimiliki seorang insting. Oke, ya.
Kemudian apa yang dicari, apa yang paling disukai orang insting adalah rasa bahagia. Dia selalu ingin bahagia. Ya. Seorang insting itu punya keinginan hidup itu harus disyukuri. Maka kemampuan mensyukuri keadaan, kemampuan mensyukuri pekerjaan, kemampuan mensyukuri situasi yang ada itu harus diajarkan kepada orang insting sejak kecil. Dengan keterampilan bersyukur, maka dia akan selalu mudah mengakses rasa bahagia. Dan dengan rasa bahagia itu, otomatis dia bisa membahagiakan orang lain. Berbagi kebahagiaan untuk orang lain. Bahkan rela berkorban demi orang lain. Itu kuncinya ada rasa bahagia tadi. Dan rasa bahagia tadi kuncinya pintunya dari keterampilan dalam mensyukuri. Dalam berterima kasih kepada Tuhan, dalam bersyukur atas karunia Allah, maka orang insting dengan keterampilan mensyukuri dia akan selalu bisa merasa bahagia dan bisa berbagi kebahagiaan. Itulah gambaran tentang orang insting. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.